Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Bagi seorang mukmin, hal yang paling penting adalah memastikan dirinya itu wafat dalam keadaan membawa keimanan. Makanya di dalam permasalahan keimanan ini ada fan ilmunya sendiri, yaitu fan ilmul kalam. Termasuk juga di dalamnya, di dalam ilmu fikih, yaitu bab riddah, perkara-perkara yang memurtadkan. Jadi kita itu harus memiliki keimanan bitahqiq begitu ya, supaya tidak ada khilaf. Karena khilaf di dalam keimanan itu resikonya besar, dan resiko itu baru akan kita rasakan nanti di yaumil qiyamah. Makanya harus ditahqiq tuh, harus dinyatakan senyata-nyatanya kita keluar dari perbedaan-perbedaan pendapat yang sekiranya Ahlus Sunnah mengatakan itu kafir, tidak ada keimanan. Nah, makanya ilmu kalam lah di situ pembahasannya. Nah, setelah mendapatkan keimanan itu ya, yaitu ma'rifat dari dalil, karena memang yang namanya ma'rifat itu dari dalil, maka kita itu harus menjaga keimanan kita, yaitu menjaga lisan ya dari perkara-perkara yang memurtadkan, menjaga perbuatan juga demikian. I'tiqad apalagi itu mah dalam urusan kalamnya. Nah, makanya disitulah di dalam bab fikih ada pembahasan tentang riddah, tentang murtad. Nah, adapun yang lain-lain begitu ya, permasalahan furu', permasalahan cabang, ini bukan kelengkapan sebetulnya, bukan, tetapi salah di dalam furu', di dalam tata cara sholat misalkan, atau meninggalkan sholat sekalipun apabila masih punya i'tiqad wajib begitu sholatnya, itu hanya, saya bilang dalam tanda kutip hanya begitu ya, hanya membuat seseorang itu fasik, tidak menjadikan seseorang itu kafir. Nah, makanya para ulama terdahulu, misalkan Al-Imam Ghazali itu sering mengatakan bahwa membuat semua jenis maksiat selain maksiat yang mengkafirkan atau memurtadkan itu lebih bagus daripada masuk ke dalam permasalahan-permasalahan yang sekiranya bisa mengkafirkan. Nah, saya membuat muqaddimah penjelasan tadi agar kita paham apa yang akan kita bahas di sini, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Abah Aos. Saya tidak bisa mengatakan the one and only ya, karena macam Abah Aos ini banyak ya. Ada Buya Sakur tuh, saya nggak mau bilang Buya ya, Sakur ya. Ada Aki Sakur sudah mati tuh. Kemudian ada Gufron ya. Saya bilang Mama lah ya, biarin komedi itu. Mama Gufron itu juga sama. Kemudian kemarin ada yang komentar di bawah itu siapa, Panji Gumilang. Terus si Saiful Karim sama itu. Orang-orang yang apabila kamu mengikuti mereka itu bisa keluar dari agama. Silahkan kamu sekarang tidak mau mendengarkan argumen yang dibangun dalam mengatakan bahwa mereka itu bisa memurtadkan, tetapi di akhirat itu akan terasa. Kenapa kita ini sangat pede berbicara seperti itu? Karena fan ilmunya ada, dan alhamdulillah saya itu sedikit banyak takhusus di situ. Nah, obsesi yang suka dibangun oleh orang-orang yang saya sebutkan tadi, diantaranya Awas ini, adalah kewalian. Jadi yang dibicarakan itu permasalahan kewalian, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah derajat yang sangat samar begitu ya. Makanya merodnya susah. Kalau seseorang misalkan mengaku wali atau diakukan wali, bagaimana kita mau rodnya itu sulit, kecuali dari dirinya itu tampil pembicaraan-pembicaraan yang ngawur atau perbuatan-perbuatan yang ngawur. Nah, dari situlah kita bisa mengatakan bahwa yang bersangkutan itu bukan waliullah. Kalau ada juga apa? Wali syaiton. Dan kita sudah membahas kemarin tuh Abah Aos itu ya, menyuruh berhenti sholat. Nah, kita akan lanjutkan videonya sampai mana nalar kesesatannya Awas ini. Kalau saya katakan ini wali syaiton, kepada murid-muridnya sok ya, kalau misalkan yang mau ngobrol, biar kalian itu sadar bahwa kalian itu terbodohi dan terbohongi. Semua itu pakai ilmu. Kalau di dalam jadal apalagi, semua itu memakai dialektika. Nah, kalian mampu tidak berdialektika? Kalau saya meragu mereka mampu berdialektika. Saya dari kemarin nantang-nantang muridnya Awas itu nggak ada yang maju. Ya, padahal itu sudah kebiasaan para ulama ya. Kalau misalkan ada ketidaksetujuan itu ajak debat. Dan kalau misalkan yang diajak debat yang nggak mau debat, lah itu sudah menunjukkan kesalahan dan kekalahan. Dan kita akan lanjutkan dulu nih. Aja yang bagus, makanya dalilnya kalau ingin mengerti dulu bahwa tongkat
berhenti sholat. Nah kan itu kemarin tuh. Kalau ingin mengerti dulu bawa tongkat, berhenti sholat. Saya sudah bahas itu kemarin ya. Oh, kita ngerti. Dalil kalau ingin berhenti dulu membawa tongkat, berhenti sholat. Saking pentingnya membawa tongkat apa? Tongkat ini. Saking pentingnya membawa tongkat, berhenti dulu sholat. Aduh, ini perkataannya saya katakan. Maksud Aus apa? Ya nggak tahu maksudnya apa. Cuman perkataannya ini sudah mukafiroh, itu sudah mengkafirkan itu. Karena mengatakan berhenti dulu sholat, perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala malah disuruh untuk tidak dikerjakan. Dan ini maklumun minad-dini bid-darurah. Itu sudah mukafiroh, sudah menjadikan orang ini kafir. Ya, zahiron. Maksud tongkat ini tongkat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi gitu. Alhamdulillah fadlan ala katsirin min ibadil mu'minin. Itu fadol dari mana? Itu mah kesesatan kok dibilang fadilah. Ya, ini sudah susah kalau orang seperti ini. Kalau orang zina dia tahu itu dosa. Orang mabuk dia tahu itu dosa. Orang kayak Aus ini ngomong ngelantur nggak ngerti itu dosa, malah disebutnya adalah fadilah. Makanya sulit diharapkan taubatnya. Sama kayak Roma Irama tuh. Dia itu sedang berbuat kesalahan, sedang berbuat kerancuan dan kehancuran, tetapi yang bersangkutan itu malah merasa itu adalah kebaikan. Susah diharap-harap taubatnya. Perkara seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Kita yang duluan pertama manusia pertama kita. Iya, manusia pertama yang ngelarang sholat. Ngaku muslim lagi, ngaku mursyid lagi. Yang mengekspos tentang penting punya tongkat. Tongkat komando. Ya karena nggak pernah ada orang sebodoh kamu begitu ya. Jadi nggak pernah ada yang bilang kalau mau ngerti bawa tongkat berhenti sholat. Aduh. Tidak perlu mengerti. Tidak perlu mengerti. Kenapa bawa tongkat? Dengarti orang oke lah. Ikut abah saja. Nah ini kebodohan ya. Orang belajar itu harus dikasih paham, dikasih mengerti. Bukan udah nggak usah ngerti gitu, nggak seperti itu. Tadi kata seperti Abah Aus dulu, aku udah ngerti. Ah, jadi hari ini baru hari. Demi Allah baru hari ini Abah akan ngomong. Sebentar tadi Aus ini menjelaskan tentang kisahnya Abah Anom kalau tidak salah ya, agak panjang dan itu saya rasa tidak relevan untuk di komentari, makanya langsung ke sini nih. Sayangi kita diri sendiri. Nanti Abah sudah tiada ada dan kuburannya sudah ada, kapannya juga sudah ada. Nanti sudah tidak ada, akan pasti ada gantinya. Bukan Abah yang mengganti. 2000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam teh nyawa nyawa Kangjeng Nabi Muhammad. Yuk kabeh nu hirup teh nyawa Kangjeng Nabi Muhammad. Gitu, nyawa seorang. Nah ini mengawur ya. Itu nanti ngobrol-ngobrol sama Nur Muhammad. Nggak seperti itu konsepnya. Ruhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru disimpan di dalam sulbinya Nabi Adam. Itu sudah demikian adanya. Ya, di dalam alam yang kita kenal sebagaimana adanya sekarang ini, setiap anak itu disimpan di dalam sulbi bapaknya. Makanya di dalam tafsir Sawi kalau tidak salah saya itu melihat penjelasan bahwa kenapa Nabi Isa itu disebut ruhullah atau ruhun minhu, karena Nabi Isa ini kan gak punya bapak. Jadi waktu semua manusia itu ruhnya disimpan di dalam Nabi Adam, termasuk di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Ruhnya Nabi Isa ini tidak dimasukkan ke dalam sulbinya Nabi Adam. Jadi disimpan di langit menyendiri begitu. Itu ruhnya Nabi Isa karena memang gak lewat bapak. Nah waktu Siti Maryam itu ditiupkan oleh malaikat Jibril sampai Khoriqul Adat kan mengandung, disitulah yang dari langit langsung dimasukkan ke rahimnya Siti Maryam ya, Sayyidatina Maryam. Itu yang terjadi itu. Nah kalau Rasulullah SAW sendiri kan ada ya yang mengatakan beliau itu yang tidak berhenti berpindah dari yang bersujud sampai yang bersujud. Itu Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan ya. Jadi ilmunya cetek si Aus ini ya. Saya katakan sih aja lah, orang ngaku makom yang bukan makomnya kok. Dan
memberitakan kabar-kabar yang entah dinukil dari mana. Ya kalau tidak menukil berarti ngarang. Abah ngomong, "Ma hari hidup marahnya saya kalau mau ieu mah." Itu demi Allah warah ini tidak akan hidup saudara kalau tidak ada ini. Karena ini masih hidup. Dari sananya kalau Abah Anom pukul 11 hari Senin tanggal 5 September 6 Syawal Abah Anom keluar. Belum ada gantinya. Matahari tidak. Demi Allah matahari tidak akan keluar. Apa namanya? Kiamat jurig. Nabi pun demikian. Seandainya ada nabi setelah aku, kamu Ali. Tidak ada nabi setelah aku. La nabiyya ba'di. Ya, kabeh ge ulama nu santer bahasa eta. Pan ribuan kiai yang ka Abah Anom ditalkeun. Orang kiai nu jauh nu pangdeukeutna oge ka Abah Anom teu ngartieun. Mata hati-hati. Abah sudah ada kuburannya. Sudah ada kapan? Pasti Abah keluar. Ini orang-orang yang di belakang pada ngarap mau jadi khalifah penggantinya Wali Mursyid Abah Aos. Sebagaimana dalam pikirannya dia itu menjadi khalifah penggantinya Abah Anom. Nah itu kan perkataan para aulia yang kalau difaham oleh orang seperti Aos ini ya jadi berantakan. Yang mana dia itu mengatakan kalau tidak ada Abah Anom matahari berhenti. Tidak akan timbul ya kiamat karena tidak ada Ghaus begitu ya. Nah begitupun pula kalau tidak ada Awas ini berhenti matahari itu karena tidak ada Ghausnya karena dia mendeklarasikan diri sebagai Ghaus. Berdalil dengan tadi ya kalau apa ada nabi setelahku maka engkau wahai Ali adalah nabi. Itu mah ketololan ya, ketololan. Jadi begini, masalah kewalian itu Anda kalau mau tahu tentang kewalian itu baca Jami'ul Usul fil Auliya. Itu tidak Jami'ul Usul fil Auliya itu usul fikihnya mau jadi wali itu Jami'ul Usul fil Auliya tuh. Itu enggak ada obrolan-obrolan ngelantur seperti ini, enggak ada. Itu nanti banyak di dalamnya itu bagaimana cara untuk menjadi waliullah. Karena itu adalah muktasab ya. Jadi tidak membicarakan perkara-perkara yang aneh. Adapun di dalam dunia kewalian misalkan kalau kita mau melihat di dalam tafsirnya Syekh Najmuddin Al-Kubro itu adalah tafsir Isyari ya, yang mana di dalamnya itu memang tafsir-tafsir Sufiyah. Itu ada pembahasan tentang Ghaus tapi tidak sampai menunjuk Ghaus itu siapa, nggak sampai itu, apalagi mendeklarasikan diri. Ya, menunjuk aja tidak, apalagi mendeklarasikan diri. Dan kamu lihat orang-orang yang mendeklarasikan diri sebagai Ghaus itu sangat sedikit sekali tercatat di dalam sejarah. Di antaranya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu pun dengan lisan fana. Bukan dengan lisan marah-marah ngamuk kayak gini kemudian di hadapan orang-orang direkam dan lain sebagainya. Nggak ada kayak gini dari dulu. Ini sudah bisa dipastikan saya katakan begitu ya. Awas ini menyesatkan. Saya sudah bisa pastikan itu. Dan yang nggak terima silakan, tapi jangan bawa pentungan begitu ya. Kita orang berdialektika pakai mikir. Iya mah ayo wae. Memang di dalam tafsir itu dikatakan demikian, andai kata misalkan begitu ya, tidak ada Ghaus ini maka tidak akan diturunkan hujan dan lain sebagainya. Dan kalau saya sih percaya dengan perkataan itu. Kenapa? Karena manusia itu banyak yang berdosa ya, dan Ghaus ini adalah ranking satunya sealam dunia tuh. Dan itu pasti ada. Ya, karena derajat manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda, dan dari sekian miliar orang itu pasti ada yang paling solehnya, pasti ada yang paling alimnya. Nah, permasalahannya siapa? Itu kan nggak tahu tuh. Itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin 100% bukan si Awas. Bukan, nggak bakalan dia mah. Gimana orang ini harus yang paling tinggi ilmunya, yang harus yang paling waro, harus yang paling menjaga lisannya, harus yang paling memberikan hidayah kepada orang-orang. Orang kayak gini yang nyuruh berhenti sholat, ini mah wali syaiton, Saya kasihan sama orang-orang yang ikut si Awas ini. Ya, cari guru yang lain, kayak yang nggak ada yang lebih bagus aja. Khususnya untuk orang yang sudah terkena saja, tidak akan mati lagi. Mati pertama 4 bulan urut ibu, hidup pertama 5 bulan urut ibu, mati kedua ibu nu keindungna. Anak si buah hati jangan menangis lagi. Mama jaga di sini ambil bernyanyi. Anak tutup matamu jangan menangis seduh. Jikalau datang nyamuk segera lagu tepuk.
goler ke kasur. Induna ke dapur. Eta teh nu daran anak teh indung. Sabab sahur Kangjeng Nabi Muhammad, an-naumu akhul mauti. Tidur itu saudaranya, banyak tidur, kurang tidur, susah tidur, kering tidur, dikubur gitu. Jadi tukang ngabudua anak teh sa indung. Mata kalau datang mawa susah, ribuan puluhan ribu lah. Nih awas ya. Kalau posisinya seperti itu, yang tukang bunuh anaknya itu siapa? Ibunya sendiri. Nih, Ustadz itu lebih banyak membunuh daripada ibunya. Kenapa? Karena Ustadz itu kan suka khutbah Jumat tuh. Di Jumatan tuh orang-orang tidur. Orang tidur. Sekali Jumatan itu Ustadz membunuh puluhan orang. Bahkan kalau di kota-kota besar itu sampai membunuh ratusan sampai ribuan orang. Aduh, ini yang saya katakan apa ya? Isyaratnya para sufi itu bersih, isyaratnya para sufi itu suci. Kalau si Aos mah bukan isyarat suci, isyarat bersih itu mah cocokologi aja nggak cocok. Ya, cocokologi lo nggak cocok. Apa sih yang diomonginnya itu? Ya, ya ini mah memang tidak sampai separah yang tadi begitu ya. Kalau mau ngerti bawa tongkat berhenti sholat gak separah itu. Cuman ya tetap aja ini menunjukkan pola pikirnya awutan. Ya, makanya kamu yang ngikut Aos harus sadar diri bahwa kalian itu pikirannya satu frekuensi sama Aos. Frekuensi apa? Frekuensi awut-awutan. Nyaritakeun untung nu datang teh rugi we kabeh. Dan aya anu baca abah dagang untung. Da ieu rikatnya 5% acan. Keur mundur usaha teh. Keur seret keur tiis we usaha. Atuh da mah bisa cieun abah kabeh. Jangan Allah ngadang meuli hiji abah Aos mah. Boro-boro batur nu kudu percaya teh ieu. Ieu teh Aos teh ieu, ieu teh Aos teh ieu kudu percaya. Ulah pararu kudu percaya urang teh. Urang saya itu adalah bukan saya, ini adalah saya ini saya. Mas tetap percaya ini saya ini itu. Nabi Muhammad siapa yang pertama wajib iman kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi batur percaya teu kajeun kan pamana jadi Abu Jahal gitu. Bukan percaya kalau itu ilmu mengetahui gitu ya. Nah dari rangkaian omongan yang paling make sense yang ini karena memang salah satu ilmu yang paling badih itu wujuduna adanya kita begitu ya. Itu ilmu bukan percaya. Bukan percaya, itu dapatnya daripada badih. Dari sekian omongan yang tidak bermasalah ini, yang ini. Apakah murid Abah Sepuh mau menerima Abah Hanom? Tidak menerima Abah Hanom semua. Murid Abah Hanom, buktinya. Makanya bisi di Bandung, lain bisi. Panglobaan di Bandung teh murid Abah Hanom teh. Sabuta, bohong, cinta buta. Tika deuleueun di dieu. Nu cinta mah ieu, robo-robo di mana? Taplak jadi ambar kena meja. Mama, mak dipataplak. Saking mak dipatah ka indung budak, kanu nyeun taplak. Taplakna oge katempo lain taplak. Indung budak. Gitu. Mama, eta cinta karena cinta ka indung budak. Sebentar ini yang enggak apa berbicara bahasa Sunda mungkin enggak paham begitu ya. Ini Aos ini kan bawa nama besarnya Abah Anom tuh. Jadi mengatakan bahwa muridnya Abah Anom itu banyak. Cuman karena cinta buta nggak kelihatan ada Abah Anom gitu. Entah kemana larinya. Cuman kalau tadi mengibaratkan dengan orang yang cintanya itu sudah terlalu, maka dia akan melihat asar yang pernah dipegang atau asar yang ada hubungannya dengan orang yang dicintai, itu akan melihat orang yang dicintainya. Dan tadi tuh lihat taplak bakal nangis mama begitu ya, karena taplak mejanya itu dibuat oleh emaknya begitu. Nah ini kemana nyambungnya coba dari tadi ya, dari bawa tongkat. Ngacapruk kalau kata orang Sunda tuh ngomongnya Aos itu ngacapruk. Ini kalau dijadikan kitab ya, ini nggak bakalan ada babnya. Ini bab apa sih yang lagi diobrolin sama Aos itu? Nggak jelas. Cuman orang-orangnya tidak terlalu kritis dan tidak mungkin ya tidak ulfun, tidak terbiasa dengan pola pikir yang sistematis. Pada akhirnya ya didengerin aja, betah juga nggak dengerinnya. Kalau saya mah udah keluar dari tadi begitu ya. Dan ini pun saya reaksi karena memang ada kaitannya dengan kesesatan. Nah ini sebentar ya, yang
bagi yang mendengarkan dan mendapatkan sedikit saja manfaat dari channel saya, dengan kerendahan hati saya meminta untuk mensubscribe supaya dakwahnya semakin luas, semakin dikenal ya, dengan segala kerendahan hati. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, mending lanjutin aja dulu ya. Keabahan dikadeleun Abah Anom di dia. Ieu mah peragaan. Urang teh pengikut Abah Anom 18%, urang teh 18%, urang teh termasuk 18% anu nuturkeun Abah Anom. Alhamdulillah nu teu nurun Abah Anom geus modar hukumna. Masih mau ngotot teh geus modar. Tapi lamun hayang hirup deui gampang. Dulu ka wing yuk. Tuturkeun wing. Bawa itu. Tekutin deui teu kudu. Bisi hayang hirup deui kakar sabar tahun atuh. Bantuan saya menghirupkan mayit nulis 500. Abah oge bisa itu. Sabab di barangku ku guru. Abah mau cek kos be. Aya bahasa eta itu. Bisa hirup deui tuturkeun uing gitu. Sebentar ini ya. Ini ngaku nih yang ngomong bahasa Sunda, enggak ada teksnya juga di bawah nih. Abah Awas itu ngaku kalau Syekh Abdul Qadir Jilani itu bisa menghidupkan orang yang wafat setelah 500 tahun. Dia bilang saya juga bisa begitu. Ya karena kenapa? Yang ikut begitu dalam pikirannya dia akan terus ke atas silsilahnya sampai ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini saya jadi inget omongannya Rozi Hashim ya. Yang bilang bisa menghidupkan kucing mati. Aduh. Ini orang-orang udah ngawur ya. Usuluddinnya dari awal tidak selesai, tidak paham. Ini mah nih, diri sendiri punya keyakinan seperti itu sudah gila sedari awal terhadap diri sendiri. Kalau saya punya keyakinan bahwa saya ini bisa menghidupkan orang mati, saya punya keyakinan itu, saya ini sudah gila pada diri saya sendiri, itu baru saya. Apalagi kalau orang lain percaya sama omongan saya. Aduh, itu mah udah kegilaan sedari awal. Hal-hal seperti itu kalau mau dipercayai itu bukan dari ikrar tapi dari musyahadah. Kalau memang betul ada orang mati, kemudian kamu menyaksikan, ya saya ini di hadapan orang mati itu, kemudian saya katakan bangun. Kemudian orang mati itu bangun, baru kamu percaya karena kamu musyahadah, kamu melihat. Mau gimana lagi faktanya demikian. Tapi kalau saya keluar-keluar di hadapan orang, hei orang-orang bahwa saya ini bisa menghidupkan orang mati, atau kayak Rozi Hashim, saya bisa menghidupkan kucing mati. Itu mah jangan dipercaya yang kayak gitu mah tuh. Ya, itu mah halusinasi. Dirinya sendiri percaya dirinya seperti itu sudah kegilaan pada dirinya. Apalagi orang lain percaya sama omongan orang yang seperti itu. Tambah murokab kegilaannya. Ini coba hati-hati orang yang ikut aos itu ya. Makanya kalau kita lihat dulu misalkan, saya bukan menafikan karomah atau karomah para wali atau mukjizatnya para nabi, tidak. Yang kita lihat itu beliau-beliau ini bukan mengatakan, misalkan Rasulullah SAW membelah bulan tuh, itu kan disaksikan tuh membelah bulannya, terlihat membelah bulannya itu oleh para sahabat yang ada dulu. Baru para sahabat ini yang meriwayatkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan kejadian tuh. Ya kalau kita memang musalamah itu terjadi, kejadian diriwayatkan oleh murid-muridnya. Lah ini dia ngomong sendiri, lah mau gimana? Satu-satunya keanehan, bukan satu-satunya lah yang terkenal begitu. Keanehan yang terkenal yang diikrarkan itu adalah buruk. Nggak ada yang lihat itu. Ya, dalam riwayat yang lain Sayyidina Abu Bakar pernah melihat buruk sebelum Rasulullah SAW Mi'raj itu. Itu ada riwayatnya. Nah, buruk ini kan kita hanya mendengar Rasulullah SAW berkata bahwa saya ini kada wa kada, demikian dan demikian. Kenapa kita percaya? Karena di belakangnya kita punya dalil bahwa Rasulullah SAW ini punya sifat wajib, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, karena ada sifat sidiknya inilah kita percaya, dan sifat sidik ini kita percaya kenapa? Ada landasan rasionya lagi di belakangnya. Lah awas ini, apa sifat wajibnya? Kagak ada, sholat aja disuruh berhenti kok, biar ngerti bawa tongkat. Aduh, Masya Allah, cepet tobat lah ya, ini murid-muridnya awas nih. Ini udah wali syaiton kalau seperti ini sudah. Kepada bapak ibu sadayana wayana hadir di dieu, abah lamun abah, kalau abah sudah pulang, Allah ganti dengan yang lain, mau mengikuti yang lain, pengganti abah serius itu. Alhamdulillah
Oh, itu orang-orang di belakang yang ngarep-ngarep mau jadi penggantinya Abah Aos tuh, karena memang pengikutnya banyak, karena orang bodoh banyak begitu ya. Dan amit-amit. Ini kalau penggantinya Aos kayak gimana? Ini loh orang mengklaim penggantinya Abah Anom. Yang saya nggak tahu Abah Anom itu bagaimana, karena saya tidak tahu apa perkataan-perkataan beliau itu ya. Saya tidak tahu. Kalau ada yang memiliki imat tulisannya Abah Anom atau perkataannya Abah Anom, tolong share di kolom komentar ya, supaya saya bisa meneliti sedikit banyak. Saya nggak tahu Abah Anom itu seperti apa. Cuman kalau dilihat Abah Anom itu banyak sekali respect dari kiai-kiai besar begitu ya. Di antaranya dari Buya Hamka kalau tidak salah, itu respect sekali terhadap Abah Anom. Lihat Abah Anomnya lurus, muridnya ngaco kayak gini. Ya, padahal Abah Anomnya kita musalamah saja lurus, karena kita tidak tahu kalau ada kesesatan, apa kesesatan Abah Anom kita tidak tahu begitu. Saya tidak tahu. Tapi muridnya ini kucluk kayak begini muridnya. Nah sekarang nih mursyid kucluk kayak begini mau punya pengganti. Mau pengganti macam apa? Ya dan itu sudah didoktrin dari awal. Mau ikut nggak kalau Abah ada pengganti? Aduh, Masya Allah, repot ini mah ya. Fadlan ala kasih min ibadil mu'minin. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. Hanya itu. Ya, hadiah ulang tahun merah putih, kabinet merah putih. Udah. Jadi ala kulli hal dalam manaqib ini selesai. Entah kalau misalkan ada yang memiliki video-video yang lain tentang Abah Aos ini, silahkan cantumkan di kolom komentar supaya sedikit banyak kita bisa melihat dan bisa membahasnya. Nah, yang kesimpulan yang saya dapatkan tadi begini, perkataannya itu ada yang memurtadkan. Tidak semua perkataannya itu memurtadkan. Tapi ada juga perkataannya yang lurus tuh, seperti tadi ya, yang mengatakan bahwa kita itu harus percaya bahwa kepada diri kita sendiri, dalam pengertian bahwa saya ini ya saya begitu. Ya itu ada filsafatnya dan itu ada pembahasannya begitu. Kemudian orang yang pertama kali harus percaya kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Itu ada benarnya, karena dikatakan bahwa Rasulullah SAW pun itu diutus bagi dirinya sendiri. Dan pemilihan diksinya saja yang kurang. Nah, cuman kalau misalkan pemilihan diksi itu ya itu bagian dari kecermatan di dalam mengutarakan ibarat ya, bukan kecermatan di dalam pola pikir. Saya rasa kalau itu tidak ada masalah. Kemudian kesininya masalah lagi tuh mengenai saya bisa kalau saya tidak ada matahari tidak akan terbit ya, menisbahkannya kepada Abah Anom atas landasan di belakangnya ada Wali Ghaus dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya begini sekarang, orang yang usuludinya nggak selesai seperti ini, orang yang dengan mudah lisannya itu mengucapkan perkara-perkara kekafiran di hadapan orang-orang awam dan orang-orang bodoh seperti ini, apakah orang-orang awam dan orang-orang bodoh seperti ini bisa menyaring perkataannya Aos ini atau tidak? Yang kalau keyakinan saya ya 90% itu mereka tidak bisa menyaring. Makanya mereka masih duduk di situ karena merasanya itu semua yang dikatakannya benar. Dan itu awas hati-hati ya, yang dikatakan dan apa yang difaham juga belum tentu sama. Ya bisa jadi orang itu ngomongnya benar, difahamnya salah, yang pahamnya tetap salah. Apalagi kalau orang salah ngomongnya. Aduh, ini mah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijauhkan dari faham-faham yang mengakibatkan kita ini langgeng di dalam api neraka, baik dari pemahaman ataupun dari perbuatan. Amin. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan maghfirah kepada kita semua. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.